Makanya banyak ayat-ayat dalam surat Al-Hadid ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu dzuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Pada hari ketiga orang-orang munafik dari kalangan laki-laki dan dari kalangan perempuan ya mengatakan kepada orang-orang beriman ya, dia bilang apa? Unzuruna naqtabis min nurikum. Dia bilang tunggulah kami supaya kami juga dapatkan cahaya kalian. Itu ya. Jadi orang-orang yang waktu di dunia ya bersama dengan kaum muslimin, kaum muslimat, salat bersama, berpuasa bersama. Tapi pada hari kiamat mereka ini tidak dipilih untuk menjadi penduduk surga. Gitu ya. Walhamdulillah, semoga Allah melindungi kita darinya. Jadi dia kepengen juga mendapatkan apa yang didapatkan oleh orang-orang beriman. Gitu ya. Mereka kepengen juga untuk mendapatkan nikmat tersebut yang didapatkan oleh orang-orang beriman. Iya. Unzuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Maka dikatakan kepadanya, kau kembalilah ke belakang. Ya, maksudnya ya kau pulang ke dunia beramal baik-baik dulu. Kalau mau dapat nikmat ini, ya betul-betul kau perbaiki amalanmu dulu. Iya. Jadi tapi tidak ikhlaskan bahwa akhirat hari yang terakhir yang tidak bisa lagi dikembalikan orang untuk beramal ya, maka harapan untuk bisa kembali ke dunia itu tidak bisa. Nah, jadi kita bersyukur kalau bisa menggunakan nikmat ini sebaik-baiknya, menggunakan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Allah ingatkan kita, fal yauma la yu'khadhu minkum fidyatun wa la minal ladzina kafaru ma'wakumun nar hiya maulakum wa bi'sal masir. Jadi pada hari ketika tidak ya diterima lagi tebusannya, ya tebusan kalian dan tebusan orang-orang kafir. Ya, jadi orang-orang kafir dan siapapun ikhwas kalian yang disiksa oleh Allah itu ingin menebus dirinya dari azab Allah, ingin menyogok malaikat agar bisa selamat tapi tidak bisa. Jadi ya. Jadi kata Allah, la yu'khadhu minkum fidyatun wa la minal ladzina kafaru. Ya, pada hari ketiga tidak diterima lagi tebusan dari kalian. Nah, jadi memang ada orang itu kebiasaannya suka menyogok. Iya. Masuk di polisi ya, atau ada perkara supaya selamat, supaya bebas, atau dia dimenangkan, dia menyogok. Sampai pun kepada hari kiamat dia pun ketika mendapati masalah ya, dia pun ingin menyogok malaikat. Gitu. Jadi orang seperti ini ya, ya orang-orang yang akan menyesal pada hari kiamat. Gitu. Makanya kita kalau mau selamat ya kita perbaiki diri kita semua. Ya. Karena setiap orang itu nafsi-nafsi, masing-masing bertanggung jawab atas dirinya. Ya. Walaupun kita punya ya mungkin ajudan atau anak buah atau ya tenaga-tenaga kerja yang banyak yang kita harapkan, kita andalkan, maka mereka sama sekali tidak mampu untuk menyelamatkan kita dari
azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat hidayah ini penting untuk selalu kita rawat dengan baik dan jangan pernah kita bosan. Ya, disuruh berpuasa, disuruh sholat, ya, jangan pernah kita bosan. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, ya, agar bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi. Ya. Allah Ta'ala mengingatkan kita, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yatluna kitaballah. Jadi Allah katakan, ulaika yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, orang-orang yang selalu menegakkan salat, ya, baik salat wajib maupun salat sunnah, ya, ini selalu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang senantiasa menginfakkan hartanya baik dalam keadaan dilihat atau tidak dilihat, ya, dalam keadaan rahasia, ya, atau sembunyi-sembunyi, ataupun dalam keadaan terang-terangan, maka kata Allah, ulaika yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itu adalah orang-orang yang mengharapkan perdagangan yang tidak akan merugi. Gitu ya, insyaallah. Jadi ini pintu-pintu kebaikan yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Yang pertama yaitu kita, ya, dipuji oleh Allah karena melakukan salat. Kemudian yang kedua membaca Al-Qur'an. Ya, yang ketiga yaitu selalu berinfak. Ya, berinfak di jalan Allah. Ya. Makanya kita disuruh, ya, orang-orang yang ingin mendapatkan kebaikan, keuntungan yang besar, mengejar pintu-pintu ini. 6. Dan terkhusus yang mereka punya hak untuk menunaikan zakat, ini harus tunaikan haknya, ya, atau kewajibannya. Gitu ya. Karena ini termasuk dari apa? Rukun Islam allati la yastaqimu bina'uhu illa 'alaiha, yang dimana bangunan Islam tidak akan tegak di atasnya, ya, melainkan dengan harus menegakkan rukun-rukunnya ini. Ya, sebagaimana Nabi SAW bersabda, bunyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakat wa shaumi ramadan wa hajjil bait. Jadi Islam itu dibangun di atas 5 perkara, yaitu persaksian bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan naik haji. 6. Jadi ini pelajaran yang sangat berharga bahwa dari 5 rukun ini kita merobohkannya satu, maka bangunan itu tidak akan tegak, yaitu Islam itu sendiri akan roboh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala wajibkan zakat kepada kaum muslimin, ya, min ashari mahasinil Islam wa riayati li syu'uni mutankihi. Jadi Allah Subhanahu wa taala wajibkan zakat kepada kaum muslimin, ya, untuk apa? Termasuk dari menampakkan kebaikan-kebaikan Islam, ya, dan untuk menjaga Islam itu sendiri. Nah, menjaga agar Islam ini betul-betul ajarannya selalu apa? Selalu nampak. Ya, selalu disuruh kita menyayangi orang-orang yang tidak memiliki harta atau yang memiliki kekurangan, ya, menyantuni mereka, membantu mereka.
Ya, jadi dengan adanya zakat ini nampak tolong menolong di kalangan kaum muslimin. Yang kaya bisa menolong yang miskin, ya, dan tidak merendahkan mereka, dan mereka selalu ya saling tolong menolong dalam kehidupan ini. Jadi itu ya luar biasa. Makanya Allah Subhanahu wa taala selalu ajarkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jadi Allah suruh tolong menolong kalian dalam perkara yang baik dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Jadi kita dengan menegakkan zakat ini bisa melakukan banyak kebaikan kepada saudara-saudara kita. Ya. Kemudian di antara manfaat dari zakat ini adalah mensucikan jiwa kita. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, khudz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ya, ambillah dari harta mereka ya sedekah. Jadi disuruh kita mengambil ya sedekah dari mereka, yaitu infak yang Allah wajibkan. Ya. Jadi ada sedekah biasa, ada namanya sedekah berupa zakat ya, yang wajib. Ini disuruh kita mengambil dari harta mereka berupa sedekah yang diwajibkan. Gitu ya. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ya. Yang bisa mensucikan mereka lewat hartanya tersebut. Ya, jadi ini ayat ini yang menyebutkan bahwa zakat itu adalah pensuci, pembersih. Nah, makanya orang yang mengeluarkan zakat ini, subhanallah, ya, dia bersih dari segala, termasuk dari penyakit kikir, masya Allah. Ini penyakit yang Allah Subhanahu wa taala benci ya. Iya. Makanya Allah katakan wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul khasirun. Siapa yang kikir ya terhadap dirinya, maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Jadi orang yang mensucikan hartanya itu masya Allah dengan mengeluarkan zakatnya, berarti bersih dari sifat buruk, yaitu sifat kikir tadi. Kemudian ya sekalian, wa minha istijlabil barakah wa ziyada wal khalaf minallah, dan termasuk juga di antara faedah zakat ini adalah kita bisa mendapatkan keberkahan dan tambahan dan gantinya lagi dari Allah. Iya. Allah Ta'ala mengingatkan kita, kul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang menghamparkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya, dan Dia juga yang ya wa yaqdiru lahu, Dia yang menentukan kadarnya, ya, ukurannya banyak atau kurang atau sedikit, Allah yang menentukannya. Sehingga kita ya tidak boleh mengeluh, tidak boleh juga bangga kalau dikasih rezeki yang banyak, atau berkeluh kesah ketika kurang, tidak boleh. Nah, kemudian Allah katakan, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Dan apa saja yang kalian infakkan sedikit pun dari harta kalian, ya, maka Allah akan menggantinya, dan Dialah Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya, subhanallah. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengganti apa yang kita belanjakan di jalan Allah. Nah, bahkan Allah lipat-lipat gandakan. Gitu ya. Makanya Allah sebutkan dalam surah Al-Hadid juga, innal musaddiqina wal musaddiqat
wa qaradallaha qardan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Sungguhnya orang-orang yang bersedekah, ya, yang berinfak, yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan, dan mereka meminjamkan pinjaman yang baik kepada Allah, maka Allah akan melipat gandakan bagi mereka. Ya, jadi Allah balas lagi, ya, lebih baik, berlipat-lipat. Walahum ajrun karim, dan bagi mereka adalah pahala yang lebih mulia lagi. Subhanallah, lebih baik. 6. Makanya kita harus yakin, ya, bahwa apa yang kita infakkan itu tidak akan berkurang, ya, tidak akan berkurang. Iya. Tapi Allah justru tambahkan lagi. Dan telah datang ancaman yang keras kepada orang, ya, yang bakhil untuk mengeluarkan hartanya tersebut. Orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, Allah ancam dengan ancaman yang sangat keras. Allah katakan, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fidda wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Sesungguhnya orang-orang yang, ya, menyimpang hartanya, ya, gitu, ya, berupa emas dan perak yang dia miliki, dia simpang, dijadikan, ya, harta simpanan, dan dia tidak membelanjakannya di jalan Allah, maka kabarkanlah kepada mereka azab yang sangat pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannama fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Ya. Jadi Allah ancam, ya, di dalam ayat ini, yauma yuhma, pada hari ketika dipanaskan atasnya, ya. Jadi dipanaskan itu harta yang dia simpang itu, ya, di neraka jahanam, lalu disetrikakan padanya. Waliyadzubillah. Ya, disetrikakan, ya, pada dahinya, lambungnya, punggungnya, ya. Kemudian dikatakan, inilah harta yang kalian dulu simpang untuk diri-diri kalian, maka rasakanlah akibat dari apa yang kalian simpang tersebut. Nah, jadi ya sekalian, kaum muslimin dan muslimat kebanyakan yang punya harta, banyak yang mereka simpang uangnya di bank, iya, daripada dia manfaatkan untuk kemaslahatan yang berguna untuk agama ini. Nah, ini termasuk, ya, kita harus ambil faedah dari ayat ini bahwa menyimpang harta yang tidak berguna maka pasti akan berakibat lebih buruk pada hari kiamat nanti. Iya. Kemudian kullu malin la tu'addi zakatuhu fahuwa kanzun. Jadi, setiap harta yang tidak dikeluarkan zakatnya maka itu adalah harta simpanan. Yu'adzibu bihi sahibu yaumal qiyamah, yang dengannya nanti, ya, pemiliknya akan disiksa, ya, dengan hartanya tersebut pada hari kiamat. Sebagaimana dalam hadis yang sahih dari Nabi SAW menjelaskan, ma min sahibi dhahabin wala fidda la yu'addi minha haqqaha illa idza kana yaumil qiyamati sufihat lahu safaih min nar fa uhmi 'alaiha fi nari jahannam fayukwa biha janbuhu wa jabinuhu wa dhahruhu kullama baridat u'idat lahu fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana hatta yakti bainal ibad fayara sabilahu imma ilal jannah wa imma ilan nar. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, tidaklah orang yang
memiliki emas dan perak yang dia tidak keluarkan haknya, ya, yang sudah memiliki haul dan nisab, ya, jadi orang yang memiliki emas, ya, sekitar 85 gram dan cukup 1 tahun, itu ya, ayuhas sekalian. Ya, begitu juga emas yang sudah memiliki nisab dan haul, ya, dia tidak keluarkan, padahal sudah pantas untuk mengeluarkannya, ya, melainkan pada hari kiamat nanti itu dibuatkan, ya, harta-hartanya itu dijadikan seperti lempengan-lempengan besi, ya, yang berasal dari nar, dari api neraka. Lalu ya, lempengan-lempengan tadi itu dari neraka itu dipanaskan di neraka jahanam, lalu disetrikakan padanya, ya, pada dahinya, lambungnya, dan punggungnya. Dan setiap lempengan-lempengan tadi itu menjadi dingin, dibuat lagi menjadi panas, ya, dikembalikan lagi seperti semula, ya, yang hari itu ukurannya, kata Nabi, fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sana. Bayangkan hari itu, ya, seukuran 50.000 tahun. Bayangkan itu, ya. Jadi begitu terus disiksa selama, ya, 50.000 tahun tersebut. Dan setiap dingin dibuat lagi 6. Sedangkan 1 hari di dunia sama dengan 1000 tahun di akhirat. Kalau 50.000, bayangkan disiksa begitu terus. Iya. Jadi ini pelajaran yang sangat berharga bahwa kita jangan bermain-main dalam masalah zakat ini. Iya. Karena di sini ada pelajaran yang sangat berharga dalam hadis ini, agar kita bisa selamat dari, ya, pertanggungjawaban nanti ketika ditanya harta kita, ya, kalau kita manfaatkan dalam kebaikan, masya Allah, luar biasa, ya, kita bisa selamat, ya. Makanya semua yang kita miliki ini akan ditanya, ya. Jadi kalau kita manfaatkan dengan baik, alhamdulillah, ya. Kemudian, Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah sahih juga dari Rasulullah SAW bahasanya Nabi kita bersabda, man atahu Allahu malan falam yuaddi zakatahu musnida lahu maluhu syuja'an aqra lahu zabibatani yutawikuhu yaumal qiyamah. Jadi tidaklah orang yang diberikan harta kepadanya oleh Allah, ya, atau barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan harta kepadanya dan dia tidak mengeluarkan zakatnya, maka hartanya itu akan diserupakan seperti ular yang besar, ya. Gitu, ya. Ular yang besar yang akan melilitnya pada hari kiamat, ya, di mana ular ini ada memiliki 2 titik hitam, ya, di atas matanya. Tsumma ya'khudhu binih zimatai. Kemudian, ya, ular ini akan menggigit kedua rahangnya. Nah, kemudian dia mengatakan, ana maluk, saya adalah hartamu, ana kanzuk, saya adalah simpananmu. Kemudian Nabi SAW membaca ayat, wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Dalam surah Al-Imran ayat 180. Janganlah orang-orang menganggap, yaitu orang-orang yang bakhil, orang-orang yang kikir, jangan mereka menganggap
apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka dari keutamaan atau dari rezeki, ya, dia menganggap itu adalah baik baginya. Ya. Bahkan itu adalah keburukan. Ya, keburukan baginya. Allah Subhanahu wa taala akan, ya, menelitkan kepada mereka apa yang mereka, ya, apa yang mereka yang mereka tidak mau keluarkan tersebut dari hartanya itu. Ya. Jadi Allah gantungkan pada hari kiamat harta-harta yang mereka tidak mau keluarkan tersebut. Nah, jadi itu ya ikhwas sekalian. Jadi Nabi SAW mengajarkan juga, ya, bahwa setiap pagi itu ada 2 malaikat turun, ya. Di setiap pagi hari ada 2 malaikat. Iya. Jadi orang yang berinfak, maka malaikat akan berdoa kepada Allah, ya, ya Allah, berilah ganti kepada orang yang berinfak. Itu. Yang satu lagi akan berdoa, ya Allah, berilah kerusakan kepada hartanya orang yang tidak mau mengeluarkan atau tidak mau membelanjakan hartanya. Itu yaitu orang yang tidak mau berinfak, ya, itu didoakan sama malaikat agar hancur hartanya. Nah, jadi ini pelajaran bahwa kalau kita mau mendapatkan yang lebih baik dalam kehidupan kita, sering-seringlah berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ada namanya infak biasa tanpa ditentukan kadarnya atau nisabnya atau haulnya. Iya. Kita punya 1.000, 2.000 atau 10.000, ya, infakkan. Nah, adapun yang sudah sampai nisab dan haul, maka harus dikeluarkan, ya, 2,5% dari harta yang kita miliki. Ya, jadi tidak banyak, cuma sedikit saja. Nah, jadi ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak orang yang menyesal juga disebutkan dalam surah Al-Munafiqun, ya. Iya. Ketika, ya, orang-orang yang tidak mengeluarkan hartanya ini, gitu. Ketika dicabut nyawanya, dia minta supaya ditangguhkan ajalnya untuk bisa bisa bersedekah. Makanya Allah katakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatikumul maut. Jadi, ya, infakkan hartamu sebelum datangnya ajal. Iya. Ya Allah suruh, karena di saat sakaratul maut itu datang orang-orang yang dulu kikir ini, dia minta, ya, dia bilang, ya Allah, coba engkau tangguhkan ajal saya walaupun sedikit saja supaya saya berinfak, saya bersedekah, gitu. Tapi tidak ada lagi gunanya. Gitu ya, ikhwas sekalian, pelajaran bahwa kita ketika ada peluang, ada jalan yang Allah buka, kita harus manfaatkan jalan kebaikan tersebut. Ayah. Sebelum Allah menutupnya atau sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayah. Dan ingat, ya, Allah katakan juga, la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah, jangan karena hartamu, jangan juga karena anak-anakmu, ya, yang membuat kalian itu terhalangi dari apa? Dari melaksanakan salat atau dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi harta yang kita miliki ini jangan jadi penghalang untuk kebaikan, ya, untuk mendapatkan
pahala sebaik-banyaknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi kita SAW mengatakan pada hari ketiga anak cucu Adam tidak beranjak kakinya pada hari kiamat. Ya. Bayangkan, kita tidak bisa berpindah pada hari kiamat sampai ditanya 4 hal. Yang pertama tentang jasad kita, tentang umur kita. Kemudian tentang harta kita dari mana dan kemana, dan tentang ilmu yang kita miliki. Ya, itu ditanya semua. Makanya jamaah sekalian, orang kaya itu ya terlambat masuk surga karena penuh dengan pertanyaan. Dihisap semuanya. Makanya orang-orang miskin yang fakir dia lebih dahulu masuk surga. Ya. Jadi itu ya jaraknya sekitar 50 tahun ya. Dia lebih orang miskin lebih dahulu masuk ke dalam surga dibandingkan dengan orang-orang kaya yang bertakwa. Nah, makanya ulama kita nasihatkan baju yang kita miliki atau mobil yang kita miliki, baju yang kita miliki itu semua penuh dengan pertanyaan. Iya. Jadi kita harus ya gunakan dengan sebaik-baiknya. Kalau dipakai dengan baik, alhamdulillah. Iya. Jadi ya, misalnya ada orang dikasih ya baju yang bagus, masya Allah, pakai untuk ibadah. Iya. Ada orang kan palingan ke pesta baru pakai, tapi ke masjid pakai yang biasa-biasa saja. Bahkan yang ya kusut, yang tidak setrika, yang bahkan ya yang acak-acakan. Ya, padahal kalau ke pesta masya Allah luar biasa. Ya. Padahal berhadapan dengan Allah kita harus lebih mulia, lebih agung, ya lebih memperbaiki diri. Ya. Jadi ya, jadi kita harus di hadapan Allah lebih baik. Ya. Makanya ya, sekalian, harta yang kita miliki ini ya penuh dengan penghisapan nanti. Ya, sehingga kita harus berhati-hati lagi. Kemudian ya sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada nasihatnya Ustaz kami bahwa orang yang selalu berinfak itu tidak akan miskin. Iya. Jadi kalau kita mau kaya itu rahasianya selalu berinfak. Ya, selalu berinfak. Jadi ya, makanya ada ulama kita itu didatangi ya sama pengemis. Lalu ya, dia berikan apa yang dia miliki, masya Allah. Iya. Padahal cuma itu saja yang dia punya. Tapi karena dia yakin bahwa siapa yang melakukan satu kebaikan itu dibalas sama dengan 10. Iya. Ternyata tidak lama kemudian ada lagi yang datang mengetuk. Ya, ternyata dia buka, subhanallah, gantinya yang dia infakkan tadi itu Allah segerakan. Iya. Jadi Allah balas kembali. Ya. Dan ternyata ya balasannya lebih besar. Yang diinfakkan ya mungkin ya misalnya 9, itu kembali 900, masya Allah. Iya. Bahkan berlipat-lipat lagi. Iya. Makanya jangan pernah kita ya ragu ya dengan apa yang kita belanjakan di jalan Allah. Iya. Atau kita infakkan kepada seseorang fakir miskin atau orang yang membutuhkan, jangan pernah kita ragu. Iya. Penting niat kita ikhlas karena Allah, pasti Allah ganti jauh lebih baik. Nah, jadi mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini berguna dan bermanfaat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberkati kita dimanapun kita berada. Amin.
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.